Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang nasikh mansukh atau nasakh sebagai bagian lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Kita sampai kepada bagian fi aqsamin naskhi. Kalian bisa lihat di buku halaman 39. Silakan diperhatikan. Ini sampai pada bagian yang pernah saya sampaikan, mesti hati-hati dan mesti teliti sekaligus menguji kemampuan kita untuk berijtihad. Ini sudah masuk ke wilayah yang kontroversi, ta'arud. Banyak perbedaan pendapat dan kita harus memilih salah satu. Dalam artian bahwa yang disampaikan penulis kitab ini hanya kasus yang ada di dalam kehidupan, dalam buku-buku fikih. Kita tidak mesti setuju 100%. Nah, itu latihan untuk berpikir kritis gitu. Masalah ini masalah yang kontroversi sampai sekarang terhadap wilayah khilafiyah dalam fikih. Jadi silakan untuk bersiap-siap. Sekali lagi, fi aqsamin nasi artinya macam-macam nasakh. Pernah saya sampaikan sebelumnya, kita harus berpegang. Nah, ini masalahnya, berpegang kepada syarat-syarat. Di halaman 37, paragraf terakhir, itu yang kita akan punya pegangan untuk menentukan yang mana yang benar-benar ada, yang mana yang menurut anggapan kita itu tidak ada. Jadi penulis hanya mendata saja pemahaman yang ada di dalam literatur. Kemudian kita bisa menentukan sikap untuk menyatakan apakah jenis ini ada atau tidak. Bagaimana caranya? Berpegang teguh kepada syarat-syarat yang pernah kita sampaikan. Silakan. Syarat-syarat nasakh. Satu, yang dihapus itu hukum syara yang tidak wajib secara zatnya dan tidak terlarang secara zatnya. Kemudian tidak berkaitan dengan berita khobar, baik masa lalu ataupun masa yang akan datang. Satu syarat. Kedua, an yakuna nasu bisari. Nasah terjadi karena syara, bukannya kematian penentu hukum atau hakim. Dua. Yang ketiga, an la yakunal mansukh muqayyadan bi waqtin ma'lumin. Yang dihapus itu tidak terkait dengan waktu tertentu. Karena kalau perubahan hukum dengan berbeda waktu itu bukan nasikh mansukh, itu masalah yang lain. Itu yang ketiga. Syarat keempat, an yakuna nasihu munfasilan anil mansukh wa muta'akhiran. Bahwa nasikh terpisah dari mansukh, yang menghapus terpisah dari yang dihapus dan lebih terakhir, lebih baru. Karena itu konsep nasikh mansukh, yang baru menghapus yang lama, kan itu kita pegang. Kemudian sekarang yang keempat, yang kelima, yang penting kalian catat, terakhir tapi paling penting, yang akan bisa menentukan bagaimana kesimpulan kita, yang harus kita pegang teguh. Apa? An yakuna nasihu aqwa minal mansukhi. Catat sekali lagi bahwa syarat terjadi nasakh atau nasikh mansukh, bahwa nasikh harus lebih kuat dari yang dihapus dari mansukh. Au mislahu, sekurang-kurangnya setingkat. Itu yang harus jadi pegangan. Nasikh harus lebih kuat dari mansukh, sekurang-kurangnya seimbang. Itu pegang. Nah, baru kita uji sekarang. Yang disampaikan penulis itu, silakan lihat. Fi aqsamin naskhi, macam-macam nasakh.
Silahkan kalian bisa baca di dalam buku halaman 39. Yang saya tulis di sini yang penting saja. Yang saya anggap bisa mudah dipaham, saya tidak tulis dengan lengkap. Tapi yang lengkap ini justru yang kontroversi. Silakan lihat. Yanqasimu nasu inda ba'dihim ila aksamin. Sebagian ulama membagi nasakh dalam beberapa macam. 1. Nasu tilawah wa baqaul hukmi. Artinya adalah bacaannya dihapus tapi hukumnya tetap. Bacaannya dihapus dan hukumnya tetap. Secara akal pun kita akan susah mendengarai. Kenapa? Justru penghapusnya yang menghapus itu sudah tidak ada. Itu kan? Tapi kita ikuti jalan pikiran para ulama yang mencatat ini. Ada kasus bacaannya dihapus, kemudian hukumnya tetap, katanya. Contohnya apa? Nahwu asaihu wasaihatu idza janaya farjumuhumal batata. Kakek-kakek dan nenek-nenek kalau mereka berzina harus dirajam. Itu arti harfiahnya. Silakan lihat penjelasannya. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, inna qara'naha, kami pernah membaca teks itu. Begitu katanya. Kami, kata Umar bin Khattab, pernah membaca teks itu bahwa nenek-nenek dan kakek-kakek yang berzina harus dirajam. Riwayatnya Imam Syafi'i, rawahu Syafi'i. Wa qad rajama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam musonaini. Musonina. Sungguh Rasulullah telah merajam orang-orang yang sudah menikah. Itu yang terjadi. Siapa yang Rasul rajam? Yang berzina, kedua-duanya sudah pernah menikah. Musona ini atau musonina, orang-orang yang pernah menikah. Penjelasannya, wahuma itulah al-muradu yang dimaksud bisaihi wasaihoti. Yang dimaksud dengan nenek-nenek dan kakek-kakek sebetulnya adalah laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah. Katanya kasus ini namanya bacaannya sudah tidak ada. Kita tidak lihat lagi, tidak kita baca lagi nas itu. Tapi hukumnya berlaku apa? Bahwa yang berzina yang pernah menikah, mereka harus dihukum rajam baik laki-lakinya ataupun perempuannya. Itunya katanya kasus dihapus bacaannya, hukumnya tetap. Kita boleh setuju atau tidak. Tapi kan agak susah mendengarainya bahwa nasnya sudah dihapus. Tapi hukumnya ada. Apa hukumnya? Yang sudah menikah, hukuman rajamnya, hukuman zinanya adalah rajam. Gitu. Nah ini yang kedua yang perlu kita amati dengan teliti. Di sini terjadi kontroversi. Silakan lihat. Nomor 2. Nasul hukmi wa baqa'u tilawati. Silakan amati oleh kalian. Dihapus hukumnya dan tetap bacaannya. Akal sehat kita menerima atau tidak? Yang pertama sekalipun tadi kita masih susah membuktikan. Kenapa? Karena bacaannya katanya sudah dihapus. Hukumnya yang ada, yang sekarang berjalan. Baiklah kita terima. Gak apa-apa. Walaupun nas yang sudah dibuang itu kan sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, dihapus hukumnya. Pertanyaannya, dapatkah kita terima bahwa ada hukum Al-Quran yang dihapus? Kemudian bacaannya ada, berarti ada bacaan yang hukumnya tidak berlaku. Itu sudah pertanyaan besar. Betulkah ada yang hukumnya dihapus, bacaannya tetap? Berarti kita harus menerima logika bahwa Al-Quran ada hukum yang tidak berlaku. Nah, coba lihat sekarang rinciannya bagaimana. Sehingga menyimpulkan bahwa ada yang hukumnya dihapus, tapi bacaannya tetap. Silakan lihat. Apa masalahnya? Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yutawaffawna minkum.
dan orang-orang yang wafat, maksudnya menjelang wafat di antara kalian, wa yadaruna ajwajan, meninggalkan istri. Orang menjelang wafat, kemudian dia meninggalkan istri. Ada kewajiban apa? Wasiatan, membuat wasiat. Di ajwajihim, untuk istri mereka. Apa? Mataan ilal hauli goero ihrojin. Dua yang harus diwasiatkan. Pertama, mataan ilal hauli. Istri yang ditinggal mati itu diwasiatkan supaya dijamin masa hidupnya, kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Dijamin biaya hidup 1 tahun. Itu menurut Al-Quran. Seseorang menjelang wafat, meninggalkan istri, kemudian khawatir dengan istrinya. Apabila ditinggalkan wafat, maka dia berhak, bahkan diperintah membuat wasiat. Untuk apa? 1, ahli waris harus menjamin kehidupan sang istri yang jadi janda ditinggal mati itu untuk mendapat jaminan biaya hidup 1 tahun. Karena suaminya meninggal, maka ahli waris harus menjamin kehidupan janda yang ditinggal mati selama 1 tahun. Kedua, goero ihrojin, jangan diusir, dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Suaminya meninggal, maka ada kewajiban yang harus diamanatkan. 1, dia wanita yang ditinggal wafat itu harus dijamin hidupnya selama 1 tahun oleh ahli waris. Kedua, jangan dikeluarkan dari rumah. Dia mesti diberi peluang tinggal 1 tahun di rumah sang suami itu. Untuk selanjutnya silakan tergantung perkembangan. Tapi ada 2 hal yang mesti diamanatkan apabila suami meninggal dunia, khawatir tentang nasib istrinya ketika sudah ditinggal. Quran menunjukkan, memberikan kewajiban, memberi amanat kepada keluarganya lewat wasiat. Apa? 2 macam. 1, diberi jaminan hidup selama 1 tahun, tidak boleh terlantar. Yang kedua, tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Itu kewajiban yang disampaikan kepada ahli waris yang diwasiatkan oleh suami yang menjelang wafat menunjuk petunjuk Al-Quran. Itu maknanya. Coba lihat perkembangan berikutnya. Itu surat Al-Baqarah 240. Wa fahima ba'dul ulama'i, memahamkan sebagian ulama, min hadhihi ayati, dari ayat ini, ana iddatal wafati sanatan, bahwa iddah bagi wanita yang ditinggal wafat 1 tahun. Ada ulama menyimpulkan dari ayat ini bahwa iddah, masa tunggu sebelum menikah, bagi wanita yang ditinggal wafat itu 1 tahun. Ada ulama menyimpulkan dari ayat ini bahwa ayat ini menunjukkan iddah bagi yang ditinggal wafat 1 tahun. Jadi bukan Al-Quran yang menyampaikan seperti itu, tapi pemahaman ulama mengambil dalil dari ayat ini Al-Baqarah 240 bahwa iddah wanita yang ditinggal wafat 1 tahun. Padahal sebetulnya ayat ini bicara tentang apa? Orang yang meninggal dunia khawatir dengan istrinya, sebelum wafat dia amanatkan, dia wasiatkan 2 hal. Dijamin biaya hidup 1 tahun dan tidak boleh diusir dari tempat tinggalnya. Itu sebetulnya. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa iddah wanita yang ditinggal wafat 1 tahun. Itu yang salahnya. Kemudian berikutnya silakan. Kenapa jadi dihapus hukumnya tetap bacaannya? Silakan lihat. Wa nusiho katanya. Ini ayat dihapus.
Ini ayat dihapus oleh apa? Biqouli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala juga. Surat Al-Baqarah 234. Silakan. Bacaannya mirip awalnya. Walladzina yutawaffawna minkum. Dan orang-orang yang wafat, maksudnya menjelang wafat di antara kalian. Wa yadaruna azwajan, dan meninggalkan istri. Yatarobasna, maka istri-istri itu harus menunggu iddah. Bi anfusihim, buat diri mereka, arba'ata asyurin wa asron, 4 bulan 10 hari. Iddah. Kita sebut saja ya, janda ditinggal wafat, empat bulan 10 hari. Surat Al-Baqarah 234 maknanya adalah wanita atau janda yang ditinggal wafat, iddahnya 4 bulan 10 hari. Berbeda dengan yang ditalak. Yang ditalak iddahnya 3 quru. Gitu. Kalau hamil sampai melahirkan. Gitu. Sedangkan yang ditinggal wafat bukan 3 quru, tapi 4 bulan 10 hari. Ayat ini menegaskan hal itu. Bahwa wanita yang ditinggal wafat, mereka harus menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Silahkan kalian bandingkan, apakah ada saling menghapus? Tidak. Sebetulnya tidak. Kenapa? Jadi terjadi dianggap menghapus kalau dianggap ayat 240 Al-Baqarah sebagai ketentuan iddah 1 tahun. Padahal mah bukan. Al-Baqarah 240 tidak bicara tentang iddah. Tapi kewajiban memberi wasiat kepada seorang suami menjelang wafat kalau mengkhawatirkan istrinya, sudah membuat wasiat untuk apa? 2 hal jaminan buat istri yang ditinggal wafat. Apa? 1, jaminan hidup selama 1 tahun setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Alias si pembuat wasiat itu diamanatkan kepada ahli warisnya, urus gitu. Apakah anaknya ataupun ahli waris lain, sang janda ini tidak boleh terlantar. Itu ketentuan Islam. Si janda yang ditinggal wafat dijamin hidup selama 1 tahun. Dari mana? Dari harta peninggalan almarhum. Kemudian yang kedua diwasiatkan apa? Tidak boleh mengusir janda dari rumah suaminya selama 1 tahun. Jadi janda yang ditinggal wafat masih punya hak 2. 1 jaminan hidup 1 tahun, tinggal di rumah suaminya selama 1 tahun juga. Jadi 2 ayat ini tidak bertentangan. Itu sebabnya kesimpulannya apa? Jadi ini tidak ada. Nomor 2 itu tidak ada. Nasul hukmi wa baqu tilawat tidak ada. Kenapa tidak ada kasusnya? Kemudian jadi ada kasus ketika dipahami salah. Bahwa 240 dianggap iddah 1 tahun, padahal enggak. Ayat Al-Baqarah 240 artinya apa? Dijamin biaya hidup 1 tahun, tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya. Jaminan itu tetap berlaku, tidak ada saling menghapus. Sekaligus kita juga tadi sejak awal kan sudah berpikir, apa mungkin Al-Quran dihapus hukumnya? Tidak mungkin. Al-Quran nanti di ujung bisa dijelaskan bahwa semua ayat Quran berlaku hukumnya. Tidak mungkin ada tilawahnya, ada bacaannya, hukumnya dihapus. Jadi apa yang terjadi? Nomor 2 ini kekeliruan. Sebagian ulama yang mengartikan Al-Baqarah 240 sebagai ketentuan iddah 1 tahun bagi janda yang ditinggal wafat. Itu salah paham. Kenapa? Al-Baqarah 240 bukan bicara tentang itu, bicara tentang jaminan hidup bagi janda yang ditinggal wafat. Keluarga dan ahli waris mesti menjamin janda itu tetap dibiaya hidupnya selama 1 tahun dan tidak boleh keluar dari rumahnya.
Itu yang kedua. Karena itu saya sejak awal mengajak berpikir kritis. Di buku ini ditulis sebagai kenyataan ayat ada di dalam literatur. Kita boleh setuju, boleh tidak. Untuk yang pertama, kita tegas tidak setuju. Kenapa? Secara logika tidak mungkin ada ayat Al-Quran dihapus hukumnya. Tilawahnya ada. Yang kedua, ternyata ketika membuktikan teori itu bahwa ada yang hukumnya dihapus, ternyata salah. Karena ayatnya tidak bicara tentang itu. Tidak ada saling menghapus antara dua ayat ini. Jadi kesimpulannya apa? Nomor 2 nggak ada. Gitu. Ayat Quran dihapus oleh ayat Al-Quran dengan akibat ayat yang pertama 240 tidak berlaku hukumnya. Yang berlakunya hukum yang kedua tidak ada. Gitu. Itu sebabnya sejak awal saya mengajak kalian untuk berpikir kritis, karena memang wilayah ini wilayah yang memerlukan dan melatih kita berpikir kritis. Silakan. Itu nomor 2. Tidak ada. Kita jawab tidak ada. Kenapa? 2 alasan. Pertama, bahwa Quran tidak ada yang tidak berlaku hukumnya. Tidak mungkin ayatnya ada hukumnya nggak ada. Tidak berlaku, tidak mungkin. Kedua, ternyata kasus yang terjadi adalah kesalahpahaman sebagian ulama yang mereka mengartikan Al-Baqarah 240 sebagai ketentuan iddah untuk wanita ditinggal wafat. Itu bukan. Al-Baqarah 240 tidak bicara tentang itu. Justru yang bicara tentang itu ayat 2, 3, 4-nya yang menerangkan bahwa iddah bagi wanita ditinggal wafat bukan 3 quru tapi 4 bulan 10 hari. Sekaligus ada hal yang harus kita catat. Apa tujuan iddah? Tidak boleh menikah dalam masa tertentu namanya iddah. Bagi yang dicerai atau ditalak 3 quru. Apa salah satu hikmahnya? Mendeteksi rahim. Gitu, mendeteksi rahim. Setelah 3 quru, masa daur lewat 3 kali, ternyata tidak hamil. Berarti dia habis masa iddahnya, boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau dalam masa iddah yang 3 quru itu kemudian hamil, berubah iddahnya jadi sampai melahirkan. Itu yang ditalak. Jadi yang 3 quru itu untuk apa? Mendeteksi kebersihan rahim. Karena itu akibatnya ketika dia hamil berubah, bukan 3 quru, tapi sampai melahirkan. Kalau dalam masa 3 quru itu dia tidak hamil, berarti habis masa iddahnya, dia boleh nikah karena rahimnya bersih dari pengaruh suami sebelumnya. Itu ilmiahnya Al-Quran. Jadi pertanyaannya, barangkali oleh kalian yang nanti sekolah di kedokteran, apa benar bahwa bersihnya rahim harus 3 quru? Bersihnya rahim dari pengaruh suami sebelumnya baru meyakinkan tidak ada sisa bibit dari suami lama kalau sudah 3 quru. Itu adalah sesuatu yang sangat ilmiah dan menantang. Kenapa? Baru 1 quru saja, 1 masa daur belum tentu bersih. Begitu. Masa daur yang kedua belum pasti bersih mutlak. Baru setelah masa daur ketiga, sebulan ketiga, baru dianggap memang benar-benar bersih. Kenapa? Karena tidak boleh ketika sudah ada bibit suami sebelumnya ditanami bibit yang lain. Itu tidak boleh. Dan itu memang secara moral juga secara kesehatan tidak baik. Jadi menunjukkan Quran itu sangat ilmiah dalam hal ini. Bahwa rahim benar-benar akan steril, bersih dari pengaruh suami sebelumnya apabila sudah sampai 3 quru. Karena itu iddah harus 3 quru sampai meyakinkan benar-benar tidak ada bibit dari suami sebelumnya. Kenapa? Karena dilarang dan haram ketika satu rahim sudah ada bibitnya ditanami bibit orang lain. Itu hadis yang menerangkan itu haram, tidak boleh. Itu gunanya iddah bagi wanita yang dicerai. Kemudian pertanyaannya, kenapa bagi yang ditinggal wafat 4 bulan 10 hari itu tidak berkaitan dengan kebersihan rahim? Kenapa? Karena kebersihan rahim cukup 3
kuru. Tapi ini 4 bulan 10 hari, lebih dari 3 kuru. Apa maksudnya? Penghormatan terhadap pernikahan. Itu indahnya Islam. Wanita yang ditinggal wafat, idahnya bukan 3 kuru. Kenapa? Bukan sekedar urusan kebersihan rahim, tapi ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan. Sehingga idahnya 4 bulan 10 hari. Jadi ayat ini tidak saling bertentangan, tapi bicara hal yang berbeda. Yang 240 bicara tentang kewajiban ahli waris ketika seseorang meninggal dunia, janda yang ditinggal wafat tidak boleh diterlantarkan. Masih ada kewajiban dari sang ahli waris berdasarkan wasiat, ataupun tidak ada wasiat sebetulnya dalam ayat ini. Sebetulnya apa? Wanita yang ditinggal wafat tidak boleh terlantar, harus dijamin hidupnya oleh para ahli waris selama masa 1 tahun. Kemudian yang penting juga apa? Tidak boleh disuruh keluar dari rumahnya. Suaminya wafat, tidak boleh ujug-ujug diusir dari rumahnya. Ini rumah adalah tirkah yang dibagikan, tidak boleh. Dia mesti boleh tinggal selama 1 tahun. Itulah kemuliaan Islam. Tapi dalam kasus ini disalahpahami sehingga yang ayat 240 dianggap sebagai iddah wanita yang ditinggal wafat 1 tahun. Tentu saja kalau diartikan seperti itu dihapus oleh yang kedua. Kenapa? Iddah yang ditinggal wafat bukan 1 tahun, tapi 4 bulan 10 hari. Itu yang saya maksud. Kita mulai harus kritis melihat masalah bahwa yang tertulis di buku ini sengaja barangkali penulis untuk mempraktekkan kekritisan kita. Kenapa? Kan sebelumnya sudah diterangkan apa tentang syarat-syarat. Tidak mungkin Quran dihapus dengan Quran, kan tidak mungkin. Nah, berikutnya silakan. Contoh atau kasus yang ketiga. Nasu tilawah wal hukmu ma'an. Katanya bacaannya dan hukumnya dihapus bersama-sama. Bacaannya dihapus, hukumnya dihapus. Hadis Muslim, seperti hadis Muslim, an Aisyah, dari Siti Aisyah. Kasusnya katanya ini. Teksnya dihapus, bacaannya, hukumnya juga dihapus. Karena fima unzila asru rodoatin ma'lumatin yuharramna. Bahwasanya yang menyusuk asro rodoah 10 penyusuan maklumatin yang diketahui yuharimna mengharamkan. Ini berkaitan dengan haramnya saudara sesusu. 2 orang manusia menyusu kepada ibu yang sama, istri yang sama, perempuan yang sama. Walaupun mereka tidak hubungan nasab, karena menyusu kepada orang yang sama, mereka jadi saudara sesusu. Ini juga ilmiah. Kenapa? Ada nutrisi yang diserap dari ibu yang sama. Maka jatah hukumnya apa? Saudara sesusu. Kalau saudara sesusu, haram nikah. Yang jadi pertanyaan apa? Berapa kali penyusuannya? Begitu. Yang dianggap menyusu yang benar-benar mengharamkan itu berapa kali penyusuan. Maka dalam hadis yang pertama katanya adalah 10 kali penyusuan. Tapi kemudian fanusihna dihapus bihamsi rodoatin maklumatin dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Yuharimna itu yang mengharamkan. Yang pertama 10 penyusuan. Yang kedua 5 penyusuan. Maka sebagian ulama menganggap yang berlaku adalah yang 5 penyusuan. Yang 10 penyusuan tidak berlaku. Walaupun ini kontroversi juga. Kenapa? Karena angka yang berbeda namanya iddirob. Dalam artian
nanti harus lebih ilmiah. Dalam pengertian, apakah benar-benar dia menyerap nutrisi dari ibu yang sama? Itu masalahnya. Itu sebabnya apa yang disebut menyusui. Pertanyaannya jadi agak rentan juga. Naon nyusu teh? Nyusu yang mengharamkan adalah menyerap nutrisi dari seorang istri diserap oleh seorang bayi. Dia menyerap sebagian nutrisi, kemudian yang lain menyusu dari orang yang sama. Itu yang mengharamkan ketika dua orang menyusu dari sumber nutrisi yang sama. Jadilah saudara sesusu. Maka sebagian ulama 10 kali, 5 kali bukan masalah itu, tapi masalah benar-benarkah dia menyerap nutrisinya? Walaupun agak main-main kan, ada yang menyusu tidak menyerap nutrisi. Padahal yang jadi masalah secara ilmiah, kenapa jadi haram? Karena dia menyerap nutrisi dari ibu yang sama seolah-olah jadi saudara. Itu dalam ilmu genetik kan bisa dibuktikan tidak baik. Menikah saudara, pernikahan sedarah dengan hukum apapun tidak boleh, tidak baik. Sampai hukum yang positif berlaku sekarang. Hubungan suami saudara yang sedarah kan tidak boleh. Kalau yang satu laki, maksudnya yang satu perempuan tidak boleh menikah. Kenapa? Mereka menyerap nutrisi yang sama dari ibu yang sama, berarti mereka saudara. Walaupun tidak secara nasab, tapi biologisnya sama. Kenapa? Dari nutrisi yang sama, barangkali nanti ada DNA yang sama. Itulah yang mesti diteliti, dan itu yang sebetulnya sangat ilmiah. Islam selamanya ilmiah. Ini saudara sesuatu, karena mereka menyerap dari sumber nutrisi yang sama, mereka seperti jadi saudara. Akibatnya haram menikah. Yang dipertanyakan sekarang dalam bab ini adalah berapa kali penyusuannya. Ada yang mengatakan 10 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Sebagian ulama yang 5 kali itu yang menghapus yang 10 kali. Sebagian ulama lain yang penting adalah bukan jumlah penyusuannya. Benar-benarkah dia mengambil nutrisi, menyerap nutrisi dari orang yang sama? Kenapa? Kadang-kadang ada yang menyusu yang tidak menyerap nutrisi, kan seperti itu. Pada akhirnya seperti itu. Kalau sekarang sebetulnya agak lebih mudah. Kenapa? Bisa dites DNA-nya. Barangkali itu bisa lebih meyakinkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, nasul kita bil kitab. Nah, coba kalian setuju apa tidak? Nasul kita bil kitab. Al-Quran dihapus dengan Al-Quran. Tidak mungkin. Kenapa? Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Sedangkan yang disebut nasih mansuh kan dua hukum yang berbeda, berlaku pada masa yang berbeda. Maka yang pertama dihapus oleh yang kedua yang baru. Kalau di dalam Al-Quran ada nasih mansuh, berarti kita mengakui adanya dua ayat yang bertentangan. Karena yang namanya nasih mansuh dua hukum yang berbeda. Berarti ada dua hukum yang bertentangan. Pertanyaan, adakah dalam Al-Quran ayat yang bertentangan? Tidak ada. Berarti adakah nasul kitab bil kitab? Tidak ada. Yang keempat pun kita boleh tolak. Kenapa? Tidak ada Quran dihapus dengan Quran. Akibatnya nanti ada Quran yang tidak berlaku. Baik tilawahnya ataupun hukumnya kan itu tidak mungkin. Jadi tidak ada nasul kitab bil kitab. Kenapa? Ayat Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Kenapa? Ayat Al-Quran sifatnya saling menyempurnakan. Silakan lihat contohnya. Membuktikan bahwa contoh itu juga menggambarkan bahwa kesimpulan itu tidak benar. Silakan lihat. Yang nomor 4, nasul kitabi bil kitabi. Silakan di buku kalian halaman 40. Kama taqaddama fi ayatil iddatil wafati. Yang mengambil kesimpulan itu mengambil contoh apa? Dari dua ayat yang bertentangan ini. Mana nasul kitabi kitab teh? Ini 240 dihapus oleh 234. Kan ini sudah kita tolak tadi.
Bahwa 240 dihapus oleh 234 sejak tadi kita sudah tolak. Dan sekarang jadi contoh untuk nomor 4. Nasul kitab bil kitab. Yang ininya batal, ya ininya batal juga. Kenapa? Tidak ada. Ayat Quran dihapus oleh ayat Al-Quran. Nomor 4 mengambil contoh di nomor 2. Nomor 2 sudah kita tolak. Berarti tidak ada. Yang nomor 4 itu tidak ada. Nasul kitab bil kitab. Nanti ada penjelasan yang paling akhir. Mudah-mudahan di dalam periode episode ketiga nanti. Kemudian kita lanjutkan. Nomor 5. Nasul kitab bis sunnah. Silahkan pikirkan oleh kalian. Sebelum saya beri petunjuk atau pendekatan teorinya. Betulkah ada nasul kitab bis sunnah? Apakah kalian bisa terima ada Quran dihapus oleh sunnah? Nomor 5, nasul kitab bis sunnah. Sebelum kita lihat contoh, secara logika dan bandingkan dengan syarat yang tadi kita baca. Adakah nasul kitab bis sunnah? Kan tadi sepakat bahwa nasi harus lebih kuat dari mansuh. Ini sunnah menghapus kitab, mungkinkah? Alkitab dihapus oleh sunnah, sedangkan syarat nasih mansuh yang menghapus harus lebih kuat dari yang dihapus. Berarti tidak memenuhi syarat. Kenapa? Alkitab lebih kuat dari sunnah. Bagaimana mungkin kitab dihapus oleh sunnah? Tidak ada. Jadi nomor 5 pun tidak ada. Kenapa? Karena Quran lebih kuat dari sunnah. Bagaimana mungkin kitab dihapus dengan sunnah? Nah, mari kita lihat contohnya. Kahadisi la wasiyata liwarisin. Seperti hadis la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris, menghapus ayat tentang wasiat di dalam Quran. Begitu. Dalam Quran ada perintah membuat wasiat. Maka datang hadis mengatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Gitu. Apakah dihapus oleh sunnah? Tidak mungkin. Kenapa? Quran dihapus oleh sunnah. Tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Bagaimana jalan keluarnya? Pemikirannya, dua-duanya berlaku. Wasiat dalam Quran berjalan. Kemudian batasan, tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris, berjalan. Tidak menghapus ayat membuat wasiat. Contoh membuat wasiat adalah untuk orang tua. Lil walidaini, orang boleh buat wasiat atau diperintah membuat wasiat untuk ibu dan bapak. Ibu dan bapak ahli waris kan? Kemudian kata hadis, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Apa menghapus? Tidak. Kenapa? Apakah pasti ibu bapak mendapat warisan? Apakah pasti ibu dan bapak itu ahli waris? Tidak. Apabila ibu bapak beda agama, bukan ahli waris. Itu jalan tengahnya. Ibu bapak yang berbeda agama bukan ahli waris. Pertanyaannya, bolehkah ibu bapak itu dapat warisan dari harta dari anaknya? Tidak boleh dari sisi berbeda agamanya, tapi dia punya pintu apa? Pintu wasiat. Jadi ayat Quran tidak dihapus. Kenapa? Ada batasan memang. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Buat ahli waris sudah ada hukum warisnya. Tapi kan tidak semua ibu dan bapak jadi ahli waris. Ketika ibu bapak beda agama, dia tidak dapat warisan. Tapi bagaimana caranya? Kenapa? Islam tidak melarang walaupun bapaknya kafir mendapatkan warisan. Bagaimana caranya? Mereka tertutup dari pintu ahli waris, terbuka dari pintu wasiat. Itu menunjukkan bahwa ayat Quran tentang wasiat tidak dihapus oleh hadis yang membatasi bahwa wasiat tidak boleh buat ahli waris. Karena mengacaukan ayat dan ketentuan waris. Kalau membuat wasiat untuk merubah hukum waris, nah itu yang tidak boleh. Wasiat kemudian merubah. Tidak boleh. Tapi ketika
Wasiat untuk menyempurnakan, seperti tadi kasusnya ibu bapak yang berbeda agama tidak akan dapat warisan dari anaknya yang berbeda agama. Tapi tidak berarti anak tidak boleh memberi kebaikan kepada ibu dan bapak. Bagaimana caranya? Digunakan ayat yang menganjurkan membuat wasiat. Siapa di antara yang dianjurkan oleh Quran? Ibu dan bapak. Apa ibu bapak mah ahli waris, tidak boleh diberi wasiat? Iya, kalau ibu bapaknya sama agamanya. Tapi ketika ibu bapak berbeda agama, dia tidak akan dapat dari pintu warisnya karena bukan ahli waris, terputus oleh perbedaan agama. Maka terbuka pintu yang lain, apa? Wasiat. Untuk tetap berlangsung kebaikan dari anak kepada ibu dan bapak walaupun berbeda agama. Justru mulia dari sisi itu. Bahwa di dalam Islam, bagaimanapun keadaannya ibu dan bapak tidak boleh memutuskan hubungan. Bahkan kasih sayang dan pemberian harta tetap berjalan. Walaupun tertutup dengan perbedaan agama, masih ada pintu lain. Apa? Anaknya membuat wasiat kepada keluarganya, berikan harta ini untuk ibu bapak saya. Kenapa? Dia tidak akan dapat warisan dari hukum waris karena mereka berbeda agama. Tapi Allah membuka pintu lain untuk mendapatkan waris dari pintu yang kedua. Apa? Pintu wasiat. Jadi yang saya maksud tidak ada nasul kitab bis sunnah. Kenapa? Al-Quran lebih kuat daripada sunnah. Kemudian berkaitan dengan kasus itu kita tidak artikan bahwa sunnah menghapus Al-Quran. Dua-duanya berjalan, disesuaikan maknanya. Tidak boleh Quran dihapus oleh sunnah karena tidak memenuhi syarat. Sejak awal penghapus harus lebih kuat daripada yang dihapus. Masih ada satu kasus yang nomor 6 kita bahas pada lanjutan kedua nanti, insya Allah ketiga, barangkali episode ketiga tentang nasus sunnah bil kitab. Kita urai lagi sejak awal. Macam-macam nasakh disebutkan oleh para ulama 6. Nomor 1, tetap bacaannya, hukumnya dihapus. Itu ada tanda tanya besar kita, apakah benar terjadi. Yang kedua, nasul hukmi wa baqa'u tilawati. Hukumnya dihapus, bacaannya tetap. Itu tidak bisa. Kenapa? Contohnya tidak tepat. Yang terjadi apa? Pemahaman yang salah tentang ayat 240 berkaitan dengan idah yang ditinggal wafat 1 tahun. Itu salah paham. Kenapa? 240 Al-Baqarah menerangkan apa? Dijamin biaya hidup 1 tahun buat istri yang ditinggal wafat. Yang kedua, tidak boleh diusir, dikeluarkan dari rumahnya. Jaminan itu tidak dihapus. Kenapa? Memang urusannya beda. Sedangkan yang kedua betul berkaitan dengan iddah yang ditinggal wafat 4 bulan 10 hari, berbeda dengan yang ditalak. Kenapa? Yang ditalak hikmahnya adalah mendeteksi rahim kehamilan, sedangkan ini menghormati pernikahan. Kemudian yang ketiga, nasu tilawah wal hukmu ma'an, ini juga tidak ada. Kenapa? Karena kasus yang terjadi itu contohnya yang itu. Kemudian nasu kitab bil kitab juga tidak ada. Nasu kitab bis sunnah tidak mungkin. Kenapa? Sejak awal kita baca syarat nasih mansuh, si nasih harus lebih kuat dari yang dihapus mansuhnya. Sedangkan Al-Quran lebih kuat daripada sunnah. Tidak mungkin Quran dihapus oleh sunnah. Kemudian ketika ada contoh, maka kita harus sesuaikan maknanya. Quran tidak dihapus. Dua-duanya berlaku dengan kemungkinan yang tadi telah kita terangkan. Kemudian nanti yang saya salah tulis 7 ya. Masih ada 2, 6 dan 7. Sunnah bis sunnah dulu, kemudian sunnah bil kitab. Jadi 2 lagi kita lanjutkan minggu yang akan datang. Yang ke-6 nasus sunnah bis sunnah, saya salah tulis. Kemudian yang ke-7 ini nasus sunnah bil kitab. 2 lagi nasus sunnah bis sunnah, kemudian nasus sunnah bil kitab. Nomor 6 nasus sunnah bis sunnah. Nomor 7 nasus sunnah bil kitab. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan ini sebuah percobaan benar-benar kepada kita, mampukah kita memahami
dan menjiwai salah satu tujuan dari belajar usul fikih apa? Kita bisa berpikir sistematis, kemudian kita berpikir kritis. Itu tujuan belajar usul fikih. Mudah-mudahan kalian mulai agak teruji dengan kasus ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesarnya kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada minggu yang akan datang, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.